Indonesia tuh masih polanya adalah pasien datang ke dokter oleh karena sakit, bukan Ada oleh karena pengen sehat. Meal Plan Talk. Hai semuanya, balik lagi di podcastnya Meal Plan ID. Dan podcast kali ini tuh edisinya spesial karena kita kedatangan bintang tamu Dr. Caleb, spesialis kedokteran olahraga. Jadi kalau dari kemarin tuh kita ngomonginnya masalah nutrisi, kali ini kita mau bahas tentang olahraga, Dok. Karena kenapa? Karena kadang sebel ngasih saran karena kita bidangnya gizi, itu kadang audiens nggak mau dengerin, pasien nggak mau dengerin gitu. Jadi hari ini saya datangkan ahli dokter spesialis kedokteran olahraga gitu. Sebenarnya gimana, Dok? Pentingnya olahraga itu disambungkan dengan nutrisi itu gimana? Sebenarnya itu dua hal yang bersamaan ya. Jadi jangan sampai kita pilih ya udah olahraga aja tapi nutrisinya ya udahlah ala kadarnya, atau aduh males sih olahraga, yang penting Makannya aja jaga gitu ya? makan aja deh. Nah, jangan. Nutrisi dan olahraga itu harus bersamaan. Harus bersamaan dengan ya? Seimbang lah ya. Iya, jadi gak boleh pilih salah satu ya, Dok ya? Jangan, sebaiknya jangan. Kalau pilih salah satu gimana ya oke-oke aja, cuman nggak optimal. Sayang ya kalau sesuatu itu ya baik, kenapa nggak kita usahakan dua-duanya? Nggak dapat kesehatannya ya, Dok. Walaupun misalkan nih orang kalau nggak punya banyak waktu gitu, menurut dokter gimana? Paling nggak apa olahraga minimal yang harus dilakuin sama seseorang, misalkan kayak orangnya tuh kerja dari 9 to 5 atau kayak sampai lembur-lembur tengah malam gitu. Apa yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan kesehatannya? Iya, ada banyak ya kalau untuk berolahraga, tetapi untuk bagi mereka yang sibuk banget ya, bisa weekend. Weekend itu bisa menjadi salah satu kali aja nggak alternatif apa-apa, Dok? gitu ya. Iya, jadi ada istilah namanya weekend warrior gitu. Jadi apa itu? Jadi ya cuma seminggu sekali gitu ya, Sabtu atau Minggu kayak gitu. Itu lebih baik dibanding tidak sama sekali. Tapi belum optimal tentunya optimal. ya. Nah, tapi gimana kalau gitu supaya bisa optimal, kita menambahkan frekuensi olahraga di weekdays ya. Tapi udah sibuk nih tadi from 9 to 5. Ya berarti kita harus lebih pinter-pinter mencari program yang sesuai, yang dimana mungkin nggak terlalu menghabiskan waktu terlalu banyak. Karena kita waktunya mungkin udah bilang udah nggak ada waktu nih gitu ya. Berarti kan harus lebih pack banget nih ininya olahraganya. Kalau cuman bisa 15 menit gitu? 15 menit ya kurang banget ya sebenarnya. Ya. Tetapi kalau 15 menit mungkin hitungannya bukan olahraga kali ya, tapi lebih Baru pada stretching bergerak ya, lebih bergerak. Itu pun juga baik ya sebenarnya, kalau 15 menit itu juga baik. Nah, dibanding nggak apa-apa cuma ya, duduk Dok, ya? aja gitu ya, kayak banyak mungkin pekerja kantoran duduk mulu meeting gitu ya, project banyak. 15 menit bergerak itu lebih bagus ya. Jadi lebih bakar kalori, nggak duduk doang sedenter. Sebenarnya optimalnya tuh 1.500 menit per minggu ya, Dok ya? 150. 150 kok 1.500 sih. Itu sih kalau rekomendasinya WHO ya, minimal 150 menit seminggu itu untuk intensitas sedang. Sedang ya. Cuman minimal berarti kalau seminggu sekali itu cuma 60 menit ya, Dok ya jadinya ya? Iya. Tapi nggak apa-apa, nggak harus selalu ketika seseorang mulai itu mencapai rekomendasi, bahkan rekomendasi minimal nggak harus selalu. Jadi bisa progres, kalau baru bisa 30 menit, 60 menit, it's okay. Kalau di double boleh, Dok, di weekend? Misalkan weekend langsung 2-3 jam gitu? Boleh-boleh enggak ya, dalam artian kalau udah biasa memang weekendnya seperti itu nggak ada masalah. Tetapi kalau belum pernah, tetapi langsung kita push 2 jam 3 jam, yang terjadi Hancur. ya hancur, mungkin besokannya pegel-pegel semua Nggak bisa badan masuk ya. kerja ya? Iya, kemudian bisa juga malah risiko cederanya tinggi, meningkat. Oh iya, benar-benar resiko cederanya itu harus dipertimbangkan juga lah ya, Betul. Dok ya. Oke, boleh tahu nggak, Dok, kebanyakan tuh sekarang dokter nanganin tuh kasus cewek-cewek yang mau kurus atau memang kayak orang-orang yang cedera gitu atau gimana, Dok? Paling banyak sih tentu yang cedera karena cedera nyeri ya? Nyeri. Jadi Indonesia tuh masih polanya adalah pasien datang ke dokter oleh karena sakit, Nah, ada bukan oleh karena pengen sehat. yang minta program olahraga sama dokter Ada. biar kurus gitu? Tentu ada. Tetapi porsinya jauh lebih banyak yang karena cedera dan nyeri. Jadi kayak gitu. visio gitu dong jatuhnya ya, Dok ya, di treatment gitu ya? Bisa ke visio juga, tapi bisa dilatih juga oleh saya juga bisa. Nah, mau program gitu ya, program untuk penurunan berat badan itu juga lumayan gitu.
Dan nggak hanya usia produktif, tapi usia lansia juga banyak. Oh ya, untuk menjaga masa ototnya juga ya dok Itu ya. salah satunya. Iya. Oke, ya saya setuju sih sama dokter Caleb ya. Jadi memang Indonesia ini udah sakit baru nyari dokter ya. Dok? Betul. Karena mikirnya dokter mungkin mahal kali ya. Ya, tapi jangan salah, sakit lebih mahal. Sakit lebih mahal. Makanya kita tuh harus memperkaya knowledge kita, pengetahuan kita biar nggak tersesat sama mitos-mitos Ya. olahraga. Dok, kalau saya boleh tahu ya dok, latihan beban buat cewek itu menurut dokter kayak gimana? Baik dan disarankan banget. Ya. Oke, seberapa berat beban yang disarankan buat cewek sebenarnya? Oke, jadi sebenarnya ya baik latihan beban ya, kita ngomong latihan beban baik itu untuk laki-laki ataupun wanita itu nggak ada beda dalam artian ya. Nggak, kalau laki-laki harus sampai berat banget, kalau wanita ya udahlah tipis-tipis. Kayak berapa persen berat badan sih dok rekomendasinya Nah, gitu? kalau rekomendasi mencapai kekuatan tentu berbeda, tetapi pola latihan, cara latihannya tentu sama. Nggak ada beda. Yang membedakan mungkin ya tentu kalau pria bisa mengangkat lebih berat dibanding wanita. Ya, karena kita nggak pakai patokan harus bisa berapa kilonya misalnya. Tetapi berapa effort yang dilakukan. Oke. Effortnya yang kita nilai. Effort tuh parameternya apa dok? Nah, effort tuh parameternya gampangnya aja. Misal kalau dokter Marcella angkat beban juga. Saya angkat beban. Oke, nah kalau angkat beban udah bisa paham nih ya. Misalnya makanya ini saya tertarik mengundang dokter nih. Saya sebenarnya seneng banget kalau dapat ini insight lagi. Satu beban tertentu ya, misalnya 10 kilo kita angkat nih misalnya bicep curl ya, kayak begini gerakan kayaknya semua orang juga tahu ya, gitu ya. Favorit para pria mungkin. Ya, ngangkat seperti ini 10 kilo. Itu rasanya gimana? Kalau rasanya 10 kilo udah selesai 10 repetisi nih misalnya ya. Ya biasa aja sih. Nah, itu berarti mungkin terlalu ringan. Bisa ditambah lagi. Betul, bisa ditambah lagi. Tapi mungkin bagi yang wanita 10 kilo, waduh. Keberatan, berat udah sih. merah. Bicep curl 10 kilo nggak bisa sih. Nah, nggak bisa. Mungkin 5 kilo itu udah cukup. Nah, ya nggak apa-apa. Berarti 5 kilo lah latihannya. Tapi itu sebenarnya tergantung program nggak sih dok? Kita mau endurance, apa kita mau yang hypertrophy gitu nggak sih dok? Ya, jadi kalau kita udah masuk lagi latihan beban dan kita mau ngomongin spesifiknya untuk apa, itu bisa. Jadi secara garis besar latihan beban itu gunanya satu, yang paling utama hanyalah membangun massa otot. Sebenarnya itu. Nah, tetapi nanti ketika udah punya nih ototnya kita mau tujuannya untuk apa itu baru berbeda. Tujuannya untuk endurance kah, jadi muscle endurance, atau tujuannya untuk specific strength. Mungkin ada teman-teman tertentu yang pengennya kayak powerlifting, weightlifting, ya itu bisa kita fokuskan ke arah strength. Tapi kalau misalnya teman-teman yang kayak misalnya yang juga angkat beban tapi yang endurance, misalnya teman-teman ini brand ya misalnya kayak gitu ya teman-teman. Itu kan endurance, tapi strength-nya juga ada. Nah, itu tetap kita harus akan latih ke arah sana. Tapi utamanya harus ada ototnya dulu. Ada ototnya dulu, baru dilatih strength-nya. Betul, kalau nggak ada otot, nggak bisa kemana-mana. Nah, sekarang nih kliennya meal plan banyak yang maunya kurus, badannya kecil. Angkatannya tuh nggak boleh berat-berat, bener nggak sih dok? Salah. Jadi konsep pertama dari konsep pernyataan mau kurus itu sebenarnya kurang tepat. Kalau saya nih dari kedokteran olahraga nih ya, mau kurus tuh kurang tepat nih ya. Jadi kita harus coba lebih memperkaya ya mungkin ya. Bukan sekedar kurus, bukan sekedar gemuk, bukan sekedar itu. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana seseorang memiliki komposisi tubuh yang tepat. Nah, penting tuh body composition-nya ya dok ya. Betul. Jadi misalnya buat apa kurus gitu? Kalau kita ngomong kurus, orang kurang gizi juga kurus. Iya kan benar. memang mau jadi yang seperti itu. Enggak. Mungkin image yang ada adalah kalau wanita mungkin ya langsing gitu ya, tone ya terbentuk kayak gitu kan. Iya, banyak yang kayak gitu dok. Iya kan. Tapi itu apakah dibilang kurus? Enggak loh. Oh iya, bahasanya jangan ngomong kurus ya. Maunya lean. Nah, lean apa bahasa Indonesianya? Apa ya? Susah ya? Susah, maunya apa tuh? Langsing. Ya, tapi lebih ke arah mungkin body fatnya tidak terlalu tinggi, ya. Misalnya khusus wanita ya, body fat tidak terlalu tinggi, tetapi memiliki muscle mass yang cukup, atau bahkan banyak. Kalau misal mau yang strength ya, tapi kalau yang nggak mau terlalu gitu, ya udah muscle massnya cukup, tapi body fatnya juga cukup, jangan berlebih, jangan sampai low. Ada banyak yang wanita-wanita obsesi yang dengan pengennya kurus banget gitu misalnya. Jadi low ya dok? Ya, low body fat itu juga nanti bermasalah. Oke.
Jadi itu sebenarnya kalau buat assessment pasien itu paling penting body composition dulu nggak sih dok? Itu adalah salah satu pemeriksaan mudah awal Harus yang bisa cek body diperiksa. composition. Terus kalau misalkan muscles-nya masih banyak ya berarti kalau dia mau weight loss berarti olahraganya nggak perlu yang beban maksimal kan dok ya? Nah ya kita tadi belum ngomongin yang beban ya. Apakah kalau misalnya mau turunin berat badan gitu, turun body fatnya misalnya, beban nggak usah berat, enggak. Jadi prinsipnya bukan seperti itu. Prinsip utama sebenarnya turunin berat badan misalnya fat ya, fat loss itu bukan sekedar bebannya, tapi lebih ke arah bagaimana tubuh itu membakar kalorinya lebih sebenarnya dibanding apa yang masuk. Sebenarnya sesimpel itu. Kalori defisit intinya Ya, kan. sebenarnya sesimpel itu, nggak ada hubungannya sama beban. Nah, tapi kenapa sih sekarang ini lebih banyak kita masukkan juga program ya penurunan berat badan dengan latihan beban supaya ketika proses berat badan menurun ototnya nggak habis. Oke. Gitu. Itu yang paling penting. Seberapa berat dok? Karena tuh saya cukup banyak menemuin pasien saya itu kalau ngangkatnya 100% dari berat badan. Misalkan saya 48 kilo. Terus dia latihan strength training dengan berat 50 kilo udah 100% kan dok? Itu jadinya bulky dok, nggak bisa kecil badannya. Oke, tapi bisa, maksudnya bisa ngangkat segitu? Bisa, ototnya besar jadinya. Tapi fatnya tebel jadi masih besar. Itu salahnya kira-kira di mana dok? Nah, jadi ya fatnya memang masih banyak, makanya kelihatannya makin besar. Jadi sebenarnya ya, kalau fatnya nggak turun, tetapi latihan beban, bukan malah kelihatan kecil loh, malah makin besar. Oke, berarti masalahnya di fatnya yang tidak turun. Betul. Dari makanannya ya dok ya? Salah satunya tentunya ya, atau gerak-gerak yang lain. Karena gerak yang lain, jadi jangan kita masih beranggapan tuh olahraga misalnya itu buat turunin berat badan. Itu kalau masih mikirnya seperti itu akan kecewa banget. Kenapa kecewa? Karena misalnya paling sering mungkin yang udah populer itu kardio gitu ya, kardio untuk turunin berat badan. Coba aja kardio, Dokter Marcella mungkin pernah treadmillan sejam, coba lihat deh bakar kalori misalnya pakai smartwatch 200 berapa? gitu. 200, pace-nya rendah banget tuh. 250 lah. Ya oke. Kalau pace makin cepet mungkin itu bakar makin. Itu 4,5 itu jalan cepet aja sih bukan lari. Oh bukan lari ya. Kalau lari mungkin bisa 400, bisa 500 ya, apalagi heart rate-nya makin tinggi. Nah 400 dan 500 kalori itu 1 jam ya. Makan satu misalnya, makan martabak aja udah balik lagi segitu. Balik lagi. Rasanya ngapain ya gue lari 1 jam ya, jadi kecewa. Makanya jangan sekedar menjadikan olahraga itu sekedar ya hanya untuk turunin berat badan, itu salah banget. Jadi olahraga memang untuk membangun kebugaran. Baik itu kebugaran jantung ataupun membangun massa otot. Bagaimana turunin berat badan ya, aktivitas sehari-hari. Jangan mageran, memang harus lebih banyak bergerak, ya jalan, gitu. Jangan cuma duduk aja. Itu yang lebih banyak membakar kalori harian. Kalori ya. Iya, itu yang jauh lebih banyak. Oke. Tapi kardio disarankan juga kan dok? Boleh nggak sih mix gitu? Misalkan ada latihan beban, ada kardionya gitu. Bukan boleh lagi, harus sebenarnya. Harus mix. Kardio tuh buat bakar lemaknya kan? Gitu nggak sih dok? Oke, ini yang kita juga harus luruskan. Nah ya. iya. Kardio nggak spesifik untuk bakar lemak dan latihan beban bakar apa dong? Nggak, buat naikin ototnya terus dibakar lewat kardio gitu nggak sih dok? Nggak kayak gitu. Jadi nggak kayak gitu. Tubuh kita nggak ngapa-ngapain pun, tidur pun itu juga membakar lemak sebenarnya. Jadi lemak kan cadangan energi ya. Jadi nggak hanya melalui proses kardio. Jadi kardio untuk apa? Kardio itu untuk kesehatan jantung kita. Latihan beban untuk apa? Membangun massa otot. Kedua-duanya sebenarnya tidak ada hubungannya dengan lemak sebenarnya pada basicnya nih. Tetapi ada tetapinya di dalam prosesnya bisa dia membakar lemak tentu. Kenapa? Karena dia kan ketika bergerak juga mengeluarkan memerlukan kalori yang bisa membakar lemak. Dengan otot lebih banyak meningkatkan metabolisme. Meningkatkan metabolismenya. Jadi dia bisa membakar lemak. Jadi seperti itu. Kalau untuk perempuan obesitas tuh lebih bagus olahraganya apa dok? Olahraganya obesitas ini ketika kita ngomongin obesitas maka harus kombinasi ya. Tergantung juga ya. Jadi obesitasnya seperti apa, udah ada masalah-masalah kesehatan yang lain atau belum ya. Jadi pendekatannya untuk wanita atau pria dengan obesitas tentu bisa pendekatannya yang dengan obat ataupun tidak ataupun gabungan kayak gitu. Nah sekarang saya ngomonginnya mungkin yang dari
lifestyle ya. Lifestyle olahraganya. itu juga bisa dua ya, dari nutrisi makannya ya dikurangin seperti itu, dan geraknya ditambah yang olahraga. Nah, olahraganya seperti apa? Kalau obes, orang-orang dengan obesitas itu kan cenderung bebannya tubuhnya memang meningkat ya. Bebannya udah maka berat. dari itu olahraga atau aktivitas yang dipilihkan sebaiknya jangan yang high impact. Oke, kardio dong dok. Nah, high impact apa? Kenapa? Kardio dong berarti. Nah, kardio itu ada high impact. Seperti Iya apa? sih. Lari, lompat, HIIT. itu high impact. HIIT nggak selalu high impact. Tergantung berat bebannya. Jadi ada dua nih. Jadi jangan mungkin kita keliru. Ada high impact, ada high intensity. Oke. Dan dua-duanya belum tentu sama. Bisa ada sama tapi nggak high impact. Jadi itu yang impactnya besar gitu ya, ke lutut terutama. Kayak lari, lompat-lompat, naik turun tangga, iya. Nah, tetapi kita bisa ganti, misalnya yang renang lah, yang gampang ya, salah satunya itu low impact. Tetapi apakah renang nggak bisa high intensity? Bisa banget. Renang bisa banget high intensity, sepedaan Pace-nya dicepetin. Betul. Jadi hubungan intensity dengan impact berbeda. Bisa berbarengan tapi bisa juga ngerti. enggak. Jadi impactnya itu yang dikecil. Ke sendi yang lebih kecil. Kenapa? Apakah misalnya orang obes nggak boleh lari? Enggak Bebannya juga. dikurangin mungkin ya dok ya, kalau latihan bebannya dikurangin mungkin. Yang ini mungkin yang kardio dulu. Ya kan banyak juga orang-orang yang kelebihan berat badan pengennya lari malah ya. Karena masih mikirnya dengan lari bisa nurunin berat badan. Boleh nggak? Iya, tidak disarankan, mungkin lebih jawabannya gitu, bukan semata-mata boleh nggak boleh, boleh-boleh aja. Bisa juga nggak sakit sih sebenarnya kalau ketika lari, banyak juga orang yang obes dan lari, cuman risikonya lebih meningkat. ini Ya ngapain kita di dalam proses yang pengennya sehat gitu, kenapa jadi malah nambahin penyakit betul. gitu. Ya kalau bisa kita hindari ya kita hindari dulu seperti itu. Nah kalau latihan bebannya gimana? Latihan beban nggak ada masalah, boleh aja. Tapi mungkin berapa persennya, maksudnya jangan berat-berat pakai dumbbell dulu gitu ya dok, atau pakai beban tubuh dulu gitu. Nah itu adalah proses atau teknik di dalam latihan. Teknik di dalam latihan juga ada banyak. Kalau orangnya obes dan belum pernah latihan sama sekali, malah saya lebih merekomendasikan latihannya menggunakan mesin. Kenapa? Karena lebih mudah cenderung. Mesin kayak di gym gitu kan maksudnya? Betul. Lebih mudah gerakannya, tekniknya dipelajarinya lebih mudah dibanding gerakan-gerakan dengan menggunakan free weight. Free weight itu seperti kayak dumbbell, kettlebell, barbell, itu lebih sulit sebenarnya. Tekniknya memerlukan lebih sulit. Boleh nggak? Boleh aja, tapi harus ada misalnya yang melatih. Pendampingan ya dok? Pendamping. Mungkin kalau pakai mesin tuh geraknya pasti benar, tapi kalau pakai free weight geraknya belum tentu benar gitu ya dok ya mungkin mesin juga bisa salah, tetapi lebih aman lah. Cenderung lebih aman. Gitu. Iya. Karena orang-orang obesitas ya, ada lagi nih, ada sebutnya ya, ini dosen sebutnya ada 3M orang obesitas ya. Yang pertama, mereka mengalami gangguan metabolik pastinya ya kan bisa aja obes itu jadinya ada DM, ada hipertensi dan kolesterol dan lain sebagaimana lainnya ya, metabolik. Yang kedua, mereka ada masalah mekanik. Mekanik tuh apa? Memang susah bergeraknya. Engsel sendinya. Iya, apalagi kalau udah tambah lansia ya, makin susah. Nah, kalau kita tiba-tiba kasih latihan dan beban berat, kayak gitu bisa malah cederanya tinggi kayak gitu. Bisa ada gangguan keseimbangan juga orang-orang jatuh, obes, malah dislokasi jadi jatuh. Gitu ya, dok, ya? Makanya seperti yang ketiga ada masalah mental ya. Mungkin itu hal yang lain ya. Masalah mental. Iya, pasti selalu ada. Iya, obesitas tuh ya terkait dengan nutrisi juga. Nutrisinya mental juga, mentalnya nutrisi, juga. Ya. Kalau dokter sendiri olahraga favoritnya apa? Olahraga favorit saya lebih seneng sih sebenarnya nge-gym ya. Tapi kalau misalnya sports ya, itu mungkin lebih badminton, pingpong, kayak gitu. Padel beberapa kali lah, nggak sampai favorit. Padel bisa ngurusin nggak dok? Semua olahraga bisa ngurusin. Bisa. Tapi semua olahraga juga bisa menggemukkan. Iya, tergantung makannya. Ini makan lagi ya. Dok, terus kalau suplemen nih dok. Kalau dokter saranin kalau yang latihan beban itu harus minum whey protein gak sih dok? Atau harus minum BCAA? Terus kayak kreatin. Nah tuh saya tuh kadang bingung dan rancu ya. Kalau whey protein kan buat recovery. Ada orang tuh yang suka minum kreatin buat nambahin massa otot gitu. Tapi kan kadang kreatin itu nambahin air di otot gak sih dok? Jadinya gampang gemuk gitu gak sih jadinya?
Oke, kita berarti ngomongin tentang masalah suplementasi ya. Suplemen Tapi kalau- suplementasinya mungkin lebih kita spesifikkan ke arah protein suplementasi. Karena ketika ngomong whey, kreatin, mungkin ada yang ngomong asam amino, BCAA, iya, itu BCAA. semua grup besar dari yang namanya protein sebenarnya. Oke, Karena suplementasi bisa banyak. Nah. Ada suplementasi yang lain tuh, ya kan? Suplementasi kayak vitamin Vitamin mineral. mineral. ya kan? Ya, Mungkin itu butuh juga insight nih suplementasi. sama dokter. Kapan kita pakai whey, kapan pakai BCAA, kapan pakai L-carnitin, kapan pakai kreatin gitu. Oke. Nah, mungkin terminologi yang sering orang biasa ya menyebutkan itu whey ya. Padahal whey itu sendiri itu kan protein sebenarnya, ya kan. Ada sebenarnya kalau protein itu kan dari susu banyak kan ya. Ya, Ada juga yang soy banyak ya. Tapi yang kita ngomongin ini kalau ketika terminologinya whey itu dari susu sapi ya, itu ada whey, ada kasein sebenarnya. Iya, kasein, ya kan? Nah, semuanya sebenarnya itu bisa digunakan. Boleh nggak digunakan nggak? Boleh aja. Jadi namanya itu suplemen. Kita harus kembali ke situ dulu. Itu yang orang seringkali salah. Suplemen apakah harus? Tentu tidak. Namanya juga suplemen. Suplemen itu menambahkan. Jadi kalau dari sehari-hari makanan sehari-hari dirasanya Kurang baru ditambah. Iya, dirasanya kurang atau sulit biasanya orang menyediakan gitu karena suplementasi seperti itu memberikan kemudahan ya, praktis ya silahkan, nggak ada masalah. Atau kalau lagi overtrain gitu. Ya sama aja sebenarnya. Kalau makanan biasa juga Sama oke. Iya. Nah, kalau berbicara tentang recovery nggak harus dengan whey gitu ya. Jadi seluruh protein itu oke. Kenapa whey? Yang dipilihkan whey karena salah satunya penyerapannya cepat, Lebih cepat. juga. Ya, sebenarnya kayak gitu. Terus kalau ngomongin BCAA, sebenarnya BCAA itu juga ada di kandungannya di dalam whey. Whey, Ya. Cuma dia Jadi, 4 essential amino acid kan dok ya? Iya, 3. Oh 3 ya? Sebenarnya nggak perlu gitu ya. Tapi kenapa biasa orang memakai? Karena kalau minum whey mungkin biasa orang BCAA itu sebelum Whey setelahnya. biasanya kan sebelumnya. Nah, kenapa dipilihkannya BCAA? Karena kalau minum whey rasanya mungkin mual dia, ya, begah gitu ya. Ada beberapa orang tertentu yang seperti itu minum whey itu begah. Nah, kalau begah mau latihan sulit. Jadi minumnya BCAA. Tapi ya kalau nggak ada masalah itu semua, apalagi udah makan, ya bahkan nggak perlu minum whey, nggak perlu minum BCAA, it's okay udah kayak gitu. Oke. Jadi nggak ada Kalau masalah. kreatin? Kreatin juga. Kreatin itu salah satunya juga adalah pecahan-pecahan dari asam amino. Sebenarnya jadi grup besar protein sebenarnya. Nah, kreatin sendiri ini lebih bagus ya secara evidence-nya, evidence yang ada ya untuk strength training. Dia nambah massa otot ya dok ya? Enggak. Enggak jadi, ya? jadi kreatin, jadi dia kita ketika ngomong kreatin kita harus jadinya kembali lagi nih ke pelajaran dulu mungkin ya dok ya tentang fisiologi energi. Jadi energi kita kan ada beberapa apa ya mungkin bilangnya stage ya mungkin ya gampangnya ya. Stage pertama banget itu salah satunya menggunakan kreatin gitu. Oke. Jadi ketika kreatinnya ditambahkan, berarti stage yang paling pertama ini bisa lebih panjang dipakai. Oke, iya. Jadi bermanfaatnya untuk apa? Justru Powernya. untuk power. Jadi untuk kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang mungkin sekitar 10-20 detik. Nah itu yang misal sprinter lah, itu sangat amat bermanfaat dengan kreatin. Jadi Lebih ke anaerob kalau gitu ya? Kenapa? Anaerobnya ya dok ya? Betul, bahkan sebelum anaerob. Oh. Ya. Nah, kalau endurance atau bilang pelari yang biasa ya, misalnya nggak usah jauh-jauh, nggak usah sampai maraton, misal 5K, apakah bermanfaat dengan kreatin bermanfaat? Tentu tidak. Enggak. Gitu. Jadi lebih disaranin mungkin yang kayak mau nambah power gitu ya dok? Betul. Nah, latihan beban juga itu bermanfaat kok kreatin. Jadi dia ketika misalnya ya, mungkin dokter juga bisa cobain sendiri gitu ya, dengan satu beban yang udah biasa dilakukan, kemudian latihan angkatnya sampai berapa repetisinya berapa gitu, rasanya kayaknya udah berat banget. Misalnya yang tadi lagi ya 10 kilo 10 repetisi kayak udah berat banget. Coba kreatin bisa nambah nggak repetisinya. Tapi kreatin ada beberapa cara gitu ya. Ada yang harus kita naikkan dulu loadingnya di darahnya gitu. Jadi sekali minum nggak langsung tiba-tiba kuat, nggak sedahsyat itu. Jadi harus ada pelan-pelan kayak gitu. Aduh, wah dapat ilmu banyak ini. Oh gitu. Ya. Jadi dia minum beberapa hari sebelumnya gitu? Dia lebih diminum setiap hari aja. Jadi kayak maintain.
biar bisa Setiap hari 5 maksimal gram. gitu ya. Iya, 5 gram. Atau mau di loading bisa juga seminggu awal setiap harinya 20 gram juga bisa. Jadi lebih cepat. Kalau yang setiap hari 5 gram mungkin sekitar 1 bulan dia baru mencapai kadar yang optimal di dalam darah. Nah, itu baru berasa. Baru di berasa. bulan ini latihan dengan bulan depan latihan Baru berasa. Oh ya, jadi dia tuh lebih cepat dapat ototnya tuh karena dia lebih kuat aja gitu ya berarti ya. Iya, latihannya kan jadi volumenya bisa lebih tinggi Volumenya ya. lebih tinggi, Iya, selain karena dia memang kuat. kreatin juga dia menyerap air ya. Jadi kesan Nah, basah gitu nggak sih? muscle-nya bukan enggak basah. Heeh. Gimana ya basah ya? Kita Maksudnya otot ya kayak, badan memang basah. kayak apa ya? Kayak berasa basah Lean gitu gitu. ya. Nah, basah atau enggak tergantung daripada Naik kreatin nggak dok atau timbangannya? enggak. Timbangan bisa naik karena airnya kan Nah menyerapnya air. kan, iya itu makanya. Tetapi enggak jadi basah. Oh iya Kelihatan basah. mungkin karena water Basah retentionnya aja. atau enggak, mungkin tanda kutip basah atau enggak itu dari fat. Iya sih dari fat Kalau sih. fatnya rendah, Iya. pasti kelihatannya kayak kering. Padahal ya dia kandungan airnya tinggi. Iya berarti naik berat badannya tuh karena dia nambah kadar air di otot kan? Ya bener kan berarti. Iya. Kadang tuh pasien suka stres soalnya dok. Karena pasien tuh suka stres kan, kayak mau nambah massa otot terus pakai kreatin, kok dok timbangan aku naik gitu. Maka dari itu Jadi cewek tuh banyak coba yang timbang dengan komposisi tubuh, in-body jadi ketahuan. In-body cukup. Boleh merek apapun nggak ada masalah, tetapi yang saya sarankan ketika menggunakan timbangan body composition tersebut, kalau bisa yang segmental. Jadi nggak cuman di kaki doang, tapi yang pegangan tangan juga. Itu akan Oh iya lebih ya valid. segmental, yang timbangan gede kan. Ya. Dok kalau misalkan menurut dokter ada kan alat-alat sekarang, alat-alat slimming tuh yang menambah massa otot itu. Dokter tahu nggak sih? Geter-geter. Iya yang kayak disetrum-setrum gitu. Itu beneran gak sih dok nambah massa otot dan apakah itu menambah kekuatan juga? Oke, itu ada literaturnya. Oke, Ya. ada penelitiannya. Ya bisa, tetapi populasinya yang kita harus lihat, populasinya biasa adalah populasi orang-orang yang misalnya pasca stroke, yang cedera, yang nggak bisa bergerak. Ya, dengan menggunakan alat tersebut paling tidak bisa mempertahankan massa ototnya. Tetapi bagi Kalau buat sebagian kita? besar kita yang aktif bergerak dan biasanya ngangkat beban, di kayak gituin mah enggak. Nggak nambah kekuatan ya? Enggak lah. Misalkan maunya lean kayak Victoria's Secret gitu, terus maunya pakai alat aja ngomong-ngomong gitu. Victoria's Secret, coba deh nanti searching lagi ya model-model yang mereka angkat beban. Iya angkat beban. Iya. Makanya jadi lean banget kan? Iya, jadi jangan takut angkat beban itu jadi bulk. Iya, kita selalu rekomendasiin memang ya angkat beban. Cuman mungkin yang diatur tuh programnya kali dok ya, maksudnya jangan langsung yang berat kayak gitu, mulai dari dumbbell dulu gitu nggak sih dok? Dumbbell juga bisa berat. Dumbbell iya sih, Dan maksudnya mesin juga bisa enteng. Jadi itu kalau dumbbell, barbell ataupun mesin segala macam ya, atau bahkan calisthenics ya sekarang ya, body weight itu cuman sebagai apa ya, mode ya, tipenya doang. Tapi berat atau ringannya masing-masing itu bisa dari ringan sampai berat. Dan nggak ada masalah, semuanya bisa. Oke, ya. Mungkin harus pendampingan dulu ya mungkin. Betul, ya dok itu yang ya. paling tepat. Sebenarnya harusnya seperti itu. Jadi bagi yang belum pernah nih sama sekali mau olahraga ya, mau latihan, baiknya periksa. Jadi check up aja dulu, general check up, sekalian bisa tahu ya keadaan tubuhnya. Kadang kita nggak tahu, kayaknya baik-baik aja, ternyata hipertensi. Banyak loh gitu yang terus umur 20-an juga hipertensi. Hipertensi Nah, terus jangan sampai yang heart rate-nya Periksa terlalu dulu. tinggi ya berarti dok ya kalau ini ya. Nah itu juga nanti mungkin bisa jadi panjang tuh. Kalau hipertensi gimana? Boleh olahraga nggak? Ya nanti dulu bisa. Ya, itu kan bisa pertanyaan juga ya. Iya, Saya gula darah tinggi, boleh olahraga nggak nih? Kalau boleh olahraga sebatas Olahraganya apa? kayak gimana? Nah olahraga gimana? Nah, baiknya periksa dulu deh. Langsung Baik konsul gitu. ke dokternya aja. Nah, Ya. recovery itu penting gak sih dok? Banyak juga yang sekarang tuh overtraining olahraganya, kebanyakan olahraga kayak tiap hari gitu nge-gym, ada juga pasien kayak gitu dok biasanya. Ada dan banyak, bukan ada lagi sekarang. Banyak banget. Jadi sekarang lebih banyak saya ngomong tuh dikurangin olahraganya. Ya betul. Boleh. Ya maksudnya harus menjaga diri lah ya, tahu gitu. Jadi bukan nggak sampai overtraining sih. Kalau istilah overtraining mungkin istilah yang terlalu banyak dipakai ya. Kalau kita orang biasa sih jarang banget bisa sampai overtraining, overreaching biasanya. Kalau overtraining tuh udah sampai ada masalah mental. Oke. Udah sampai rasanya tuh, udah sampai rasanya tuh mestinya latihan, tapi udah males banget, udah karena jenuh banget. Muak kayak gitu. Nah biasanya yang overtraining itu cuman terjadi pada atlet.
Oh, berarti kalau Karena kita tuh atlet overreaching ya. Kalau atlet kan kayak memang pekerjaan sehari-harinya memang harus segitu. Kita pun gitu kalau kerja kan rasanya aduh kayak lagi males Iya, kerja. iya, Kita iya, sebenarnya iya. overtraining di dalam pekerjaan kita. Nah, kalau kita yang biasa-biasa bisa terjadi namanya overuse lebih kepada gitu ya. Karena terusan dan kurang recovery itu betul. Oke. Gitu. Makanya itu bikin kortisol naik dan lain-lain juga gak sih? iya itu iya juga jadi risiko cedera juga meningkat. Makanya perlu kayak listen to your body itu beneran gitu ya. Iya, Jadi iya. kalau lagi capek, lagi badan lagi nggak enak ya udah stop dulu. Stop dulu. Kita Atau kurangin intensitasnya. kita tuh sekarang ada nutrigenomik tuh kan. Jadi disesuaikan sama ininya, Ya, matchnya boleh, itu. gitu. Oke, jadi thank you banget Dokter Caleb Sama-sama, Dok. buat hari ini. Cukup banyak insight dan ilmu yang didapat. Jadi intinya cewek-cewek nggak boleh takut latihan beban ya dok. Jangan dong, itu udah ketinggalan zaman sih. Iya, mungkin kalau yang masih kebesaran badannya tuh caranya aja yang salah ya dok, sama nutrisinya yang salah. Betul. Caranya salah, nutrisinya salah, makanya nggak sesuai yang diharapkan hasilnya. Nah disitulah kalian sebenarnya perlu pendampingan dari sisi nutrisi dan olahraga juga gitu. Karena kan kalau kita asal-asal angkat berat, asal-asal main beban asal angkanya besar gitu, kita nggak tahu itu cocok apa enggak sama yang goals kita, atau itu cocok nggak sama gen kita sebenarnya gitu. Oke, sekian buat podcast hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.